Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai bagi kita semuanya. Kalau minggu lalu judul saya rumah sakit, hari ini judul saya kesehatan. Kawan-kawan sekalian, kesehatan itu kalau tadi menjaga jangan sampai kena gigitan nyamuk Aedes aegypti untuk penyakit demam berdarah dan virus Zika dan termasuk kuman-kuman lainnya yang terbaru, penyakit SARS, penyakit flu burung dan lain sebagainya, saya mengukakan satu alternatif. Bagaimana kita memelihara kesehatan kita? Kesehatan itu sangat tergantung dari kesehatan otak, kesehatan saraf, dan jasmani. 3 organ di tubuh itu bersinergi secara harmoni. Sinerginya bagaimana? Otak kita yang bagus, yang tulus mengabdi kepada masyarakat, tidak akan kena virus Zika dan tidak kena virus HIV dan virus-virus terbaru lainnya. Yang kedua, otak kita mempunyai koordinasi yang sangat bagus, mengatur secara teori Landmark. Dia memerintahkan sehat jasmani itu adalah latihan yang bagus. Otot dilatih dengan bagus, semua itu diatur oleh saraf dan kekebalan tubuh. Kawan-kawan tahu di tubuh kita ada kekebalan. Ada sel limfosit, ada sel eritrosit, ada sel mastosit. Semua itu beredar dari seluruh tubuh, baik dari kaki sampai ke otak kita. Jadi kekebalan kita, kalau saya ingin mengandaikan, di tubuh kita ada pecalang, ada Brimob, ada RPKD, Densus 88, dan seluruh komponen ini berjaga-jaga untuk melawan virus maupun kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana dia berkoordinasi di antara saraf otak, saraf perifer, saraf otonom untuk menjaga kerjasama dengan sel imun kita. Ini sangat penting melenting, ting-ting melenting. Jadi otak kita yang selalu diliputi oleh virus yang terkait dengan pikiran negatif. Kalau pikiran kita negatif, otak kita tidak bekerja dengan keras untuk bekerja secara harmoni dengan sistem pertahanan tubuh kita. Saya belajar banyak tentang virus dan kuman. Bagaimana kuman itu dideteksi oleh pertahanan tubuh. Di tubuh kita ada sel algojo atau Densus 88 atau Brimob yang pinter nembak jitu. Itu sistem pertahanan tubuh kita. Bagaimana kita menjaga ini? Menjaga ini adalah selalu senyum dengan kawan-kawan. Otak kita akan tenang. Saya dari timur berputar baru 1 kali, sudah mendapatkan senyum lebih dari 13 kali. Halo Prof, terakhir dengan Pak Gubernur, napi gatre. Itu koordinasi saraf kita sudah bersinergi dan mempunyai biochemistry yang sangat halus bersama-sama. Memikirkan rakyat miskin, memikirkan pertanian, bagaimana kita mengatur, bagaimana teks amnesti itu dimanfaatkan dengan baik. Ini koordinasi yang harmoni. Jadi kesehatan kita harus dijaga melalui pikiran positif. Otak itu berperan penting mengatur saraf. Salah satu saraf yang paling penting adalah saraf otonom. Saraf yang bekerja secara otomatis. Misalnya saya melihat tadi jalan-jalan, ada orang pakai rok mini, paha putih, saraf otonom saya bergerak dengan bagus. Jadi seperti itu kita harus berkoordinasi. Kita senyum
dikirim senyum itu ke otak, disimpan dengan bagus. Makin banyak senyum yang kita simpan, itulah kesehatan prima. Gedung atau patung Bajra Sandi memberikan sinergi sinar sucinya kepada kita, bagaimana kita berjalan dan bagaimana kita sembahyang untuk menampilkan hal-hal pikiran positif. Jadi kawan-kawan, jangan rakus itu pikiran negatif. Jangan kena virus HIV atau virus Zika yang terbaru. Dan cara menjaga itu adalah koordinasi antara otak, badan, jasmani dan pikiran. Jadi mental baja kita harus punya. Saya sering menghadapi masalah. Masalah itu bukan masalah yang kecil, tapi masalah besar. Pada waktu saya rektor, masalah saya sangat besar. Saya membangun mimbar bebas juga di dalam kampus. Masih ada foto-fotonya. Yang tampil pun saya cek satu persatu. Kebanyakan beliau ini mempunyai pikiran positif terhadap kampus. Saya kadang-kadang nakal. Kampus di Bukit Jimbaran kering kerontang. Sementara kelompok Soeharto membuat pipa yang besar sekali untuk air ke Pecatu Geraha. Saya suruh mahasiswa saya demo minta air ke sana. Nakal saya, tapi nakal positif. Dan akhirnya dikasih air, mulailah menghijau kampus itu. Saya bangun 420 rumah. Saya bangun auditorium melalui Pak Adi Putra menang main tenis itu Pak. Pak Adi Putra, mari taruhan main tenis. Siapa menang boleh minta apa. Beliau dengan Ketua DPR Badung, saya dengan PR2 Pak Sukarse, beliau sudah almarhum, tanding di lapangan Lumintang. Dan pada waktu saya menang, saya bilang, Pak, saya minta auditorium, kasihan dong, kita wisuda pakai tenda-tenda Pak. Akhirnya besok suruh datang ke kantornya beliau. Dan didampingi oleh Ketua DPR, saya menandatangani. Ini anggaran tambahan yang saya anggarkan kepada kampus. Kapan Profesor ambil? Enggak, saya enggak mau mengambil uang. Saya takut nanti saya jadi beruang. Uang banyak jadi beruang, enggak mau saya. Saya minta gedung dibangunkan. 8M pada waktu itu. Jadi saya ingin membangun masyarakat intelektual di kampus. Rumah, stadion, dan stadion sekarang masih idle akan dibangun. Siapapun menjadi gubernur nanti, tantangan saya jadikan lapangan itu menjadi pusat atlet dari mahasiswa seluruh tanah air. Bukan mustahil, lahannya masih lebar, masih luas. Dan saya juga pernah mendengar dari Pak Rektor sekarang, Pak Sukardike, gimana kalau kita bikin wisata usia lanjut dekat rumah sakit. Hari ini saya menggirik beliau, menggirik wisata usia lanjut yang akan rencananya jadi 3 pusat unggulan di rumah sakit Bali Mandara Pak. Itu adalah ingin saya pusat stem cell di rumah sakit Bali Mandara. Kalau Bapak Ibu lewat sekarang, gedungnya sudah lihat. Air liur saya ngiler. Bagaimana membangun ini menjadi pusat stem cell. Bagaimana menjadi pusat pelayanan kanker terpadu yang belum ada di Rumah Sakit Sanglah. Bagaimana membangun ini hal-hal yang terkait dengan masa depan Bali. Bukan mustahil orang wisata ke Bali, suntik stem cell, suntik yang lainnya, suntik zat kekebalan dan lain sebagainya. Itulah cita-cita saya. Dan tadi saya bilang sama istri, dia keliling juga hari ini dengan kawan-kawannya, dengan cucu saya. Saya mudah-mudahan dapat kesempatan, karena tadi pagi saya baca karangan orang Jepang yang disebut revolusi sehat. Bukan mental saja, mental, jasmani, rohani itu harus direvolusi untuk menjadi kita sehat, dapat saling senyum, dapat berpikir positif, terutama bagi orang miskin dan rakyat kita masih banyak yang sengsara. Kita hari ini dapat berpakaian bersih,
Sebentar ke rumah masih bisa bayangkan. Sebentar lagi saya akan ke kampung, Pak. Sembahyang di pura, rapat untuk membangun tempat parkir. Itulah pengabdian saya, dan saya harap kawan-kawan yang lain mempunyai kinerja yang sama. Kampung antar kita tidak bisa dipisahkan. Saya di kampung disebut perbekal, Pak Gubernur. Perbekal artinya suka mekel-mekelin, Pak, apapun yang mereka minta. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Reformasi mari kita jalankan. Apapun yang kita punya, berikanlah. Kita akan ke sana, termasuk saya ke sorga, tidak bawa apa-apa. Punya kenangan manis dengan kawan-kawan, baik staf gubernuran, baik di kampus, tetapi mereka yang punya pikiran jelek, yang ingin memberikan saya pil-pil pahit itu saya telan, dan untuk menjadikan kita sehat. Saya kira itu yang sementara ini dapat saya sampaikan, karena minggu lalu barangkali sudah tampil, dan kawan-kawan jemu melihat saya, tapi tidak usah khawatir, saya ingin menyumbangkan apa yang ada pada otak saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Maaf saya ditodong, apa itu stem cell? Saya sudah memberikan slide singkat saya waktu saya berbicara dengan para ilmuwan dari Guangzhou di Hotel Aston. Salah satu stem cell itu adalah sel yang muda, Pak. Di mana dibentuk sel muda itu? 3 tempat yang terpenting. Liver, sumsum tulang, dan organ-organ RES namanya, reticulo endothelial system. Slide-nya mohon maaf, saya barangkali sudah berikan sama gubernur, dan ide saya membuat yayasan stem cell, Pak. Bukan mustahil kita menolong orang miskin, subsidi silang bagi mereka dan kelompok-kelompok Chinese yang sudah membisikkan kepada saya, bikin. Tapi saya tidak mau bikin melewati langkah para kawan-kawan usaha. Kalau kita bikin, donasi ada, kita akan bangun ini suntik kepada orang yang daya tahan tubuh kekebalannya rendah. Jadi tidak perlu imunisasi berlebihan, Pak. Suntik stem cell, sel muda, sel itu akan merambat dari ujung kaki ke ujung kepala. Dan stem cell ini mengganti sel-sel yang aus. Misalnya Bapak, sel saya sudah haus, terutama barang antik saya sudah haus. Kalau disuntik stem cell, katanya masih bisa sekali-sekali. Rambut mereka yang putih, kalau disuntik stem cell akan menjadi hitam kembali. Saya bantah ilmuwan dari Tiongkok Guangzhou itu. No, I can be rapidly used, not stem cell, but by jangan hanya disemir saja sudah dalam 5 menit sudah rambut putih menjadi hitam. Mereka ketawa semua. Jadi itulah Pak, Bapak menodong saya stem cell, bukan mustahil Bali itu menjadi the island of stem cell. Terima kasih.